Sumatera Utara yang berjudul Tansiqul Harakah MUI, Ormas Islam, Ulama, Tokoh Islam dan Dai dalam penanggulangan COVID-19. Kepada Pak Prof. Syahrin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan Guru kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang kita hormati, Dr. Yusnar Yusuf, yang berkenan hadir di Sumatera Utara. Tuan Guru kita, Dr. Amir Shah Tambunan, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, yang kita hormati dan selamat datang di Sumatera Utara. Tuan Guru kita, Dr. Haji Maratua Simanjuntak, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Al-Mukarramun, para ulama, ibu-ibu termasuk di situ, para narasumber yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan, saya kira karena kemarin pertemuan ini sudah kita ikuti, tentu ada persinggungan satu dengan lain dan materi yang akan disampaikan. Apalagi saya tidak hadir sejak awal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mulai dengan suatu topik pencegahan COVID-19 melambat. Jadi gini, kasus menaik, pencegahan melambat. Yang jadi pembicaraan saya melambatnya itu, pencegahan melambat. Kalau kasusnya menaik, saya kira sudah rahasia umum itu Pak Sekjen. Kenapa melambat? Yang pertama, bentuknya yang sulit dideteksi dan diantisipasi karena tradisi kolektivisme masyarakat timur. Saya mohon izin, kalau untuk ngumpul-ngumpul ini, untuk orang barat mudah ini ceritanya. Tapi mencegah ngumpul-ngumpul untuk masyarakat timur itu problem besar. Waktu saya belajar, guru saya sering mengatakan salah satu persoalan masyarakat timur itu adalah kolektivismenya, ngumpul-ngumpul. Bagian dari tradisi mereka. Jadi physical distancing itu problem paling sulit untuk masyarakat timur. Karena dulu Pak Amir, Bapak juga mengatakan jangan sendiri-sendiri, bersama-sama gitu. Bersama-sama itu arti ngumpul-ngumpul gitu. Apalagi orangnya Pak Maratua ini harus ngumpul dulu baru bercerita, nggak bisa satu-satu. Jadi itu problem kita. Jadi Pak, kita berhadapan dengan tradisi yang sangat lama. Tapi saya ingat hadis begini, rahimallahu man hafiza lisanahu wa arafa zamanahu wa istiqamat tariqatuh. Allah mencintai orang yang memelihara tradisinya. Jadi orang yang memelihara ngumpul-ngumpul itu disayangi Allah juga, gitu menurut para ustadz gitu. Tapi itu problem kita yang pertama. Yang kedua, pemahaman terhadap takdir yang bersifat jabari. Emangnya kau yang mematikan, kan Allah gitu. Emangnya kau yang menyehatkan, kan Allah gitu. Jadi teologi yang sangat jabari. Tapi Majelis Ulama jarang bicara tentang problema teologi dalam hal COVID-19. Karena di sini banyak pemikir, sekaligus saya mengajukan proposal mini saya agar Majelis Ulama mengaitkan COVID-19 dengan problema teologi yang sangat jabari ini. Karena waktunya sangat singkat, saya mohon maaf. Yang ketiga, sebagian ulama
memandang musibah sangat diperlukan untuk mengingatkan manusia yang keterlaluan. Jadi semacam seleksi alam gitu. Banyak kali ini ulama tak bisa lagi, polisi tidak bisa lagi, harus ada seleksi alam. Musibah ini kita butuhkan agar dikurangi penduduk alam. Begitu kira-kira. Ada pendapat seperti itu. Dan itu menjadi salah satu faktor mengapa melambat ini pencegahan COVID. Berikutnya, kemampuan teknologi medis ahli-ahli Indonesia yang sangat rendah. Di luar kita sudah mendengarkan para dokter, para peneliti terus mencari bagaimana kita mengatasinya. Tetapi dokter-dokter Indonesia, mohon maaf, benar, hanya bicara tentang kamu begini, kamu begini, kamu harus begini, kamu harus begini, gitu. Jadi itu problem. Kemudian internalisasi ajaran Islam yang tidak berjalan intensif. Mohon maaf saya, air kok hanya cuci tangan, kenapa tidak disediakan air untuk wudhu itu? Ya kan? Tapi air, saya baca buku yang paling menghargai air di dunia, sistem Islam. Sehingga ada buku ajaran Islam tentang air, dan itu berkembang di barat. Tetapi kita asal bicara air dalam hal COVID, cuci tangan. Mengapa tidak air untuk wudhu? Itu loh Pak Ketua. Jadi majelis ulama itu pun air yang tersedia untuk cuci tangan aja, bukan untuk wudhu. Jadi maksud saya, kalau batal wudhumu, masuk ke wudhu, atau wajib wudhu masuk majelis ulama, gitu. Jangan dicap radikal Rektor UIN ya, Amir. Yang kedua, mengapa fatwa ulama diperlukan dalam pencegahan COVID? Ini kan Pak Ketua ini, Pak Yusnari ini karena nggak disampaikan sama kita, yang kena marahnya ini. Itu majelis ulama kok diam-diam aja gitu. Oleh karenanya dibuat gerakan nasional dari sudut agama, kan gitu. Nggak usah Bapak bilang, awak baca aja. Jadi gini, perlu merelasikan antara kepercayaan pada takdir dengan kemestian berusaha menyelamatkan diri. Jadi ada revolusi teologis. Teologis yang saya maksud, konsep teologi kita harus melakukan sesuatu yang revolusioner. Karena masalah kita di dalam new normal ini adalah juga masalah teologis. Yang kedua, terdapat kecenderungan sebagian agamawan yang menekankan penyerahan diri secara jabari kepada ketentuan Allah. Ada Ustadz Akhyar di sini. Pernah aku dengarkan ceramahnya gitu juga, diam-diam. Allah yang jaga kita, gitu loh. Jadi perlu. Saya tidak mendengarkan pidato ketua waktu pembukaan, tapi saya duga tujuan pertemuan ini harus ada gerakan dari MUI Sumatera Utara. Pasti itu tujuannya. Karena saya lihat pesertanya pun pengurus majelis ulamanya ini. Oleh karenanya pasca pertemuan ini ada gerakan yang betul-betul terukur bahwa dari sayap ulama ada gerakan penting untuk pencegahan COVID. Yang ketiga, kasih sayang agamawan kepada umat jangan membinasakan. Saya pilih bahasa yang agak bombastis supaya kita berpikir, yaitu begini. Sebenarnya Ustadz itu sayangnya sama ulama, jangan kau nanti disiksa. Ini COVID nggak tahu ujungnya. Kalau 2 tahun 3 tahun COVID, amalmu nggak benar, kau disiksa. Oleh karenanya pilih kasih sayang kepada Allah. Itu kan kasih sayang tuh. Tapi kasih sayang ulama itu bisa membunuh. Al-Maidah ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Min ajali dzalika
katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadun fil ardi fa ka'annama qatalan nasa jami'an. Ini ayat radikalismenya ini, tapi saya ingin menggunakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kira-kira gitu. Gini, kalau gara-gara maaf, gara-gara ceramahmu yang mengatakan COVID itu nggak penting, Tuhan yang menjaga, lalu mati seseorang, maka annama anta qatalan nasa jami'an. Boleh begitu, Pak Sekjen? Ini fatwa dari UIN aja lah, nggak usah dari MUI. Jadi gini, kasih sayang membawa binasa. Oleh karenanya, kalau menurut saya, Tuan Guru kita, Ketua Umum Pak Maratua, perlu tegas di sini. Laporkan Ustadz yang menjelaskan bahwa COVID tidak mengancam. Biar kita adili. Menurut pengajian itu loh, kira-kira gitu. Ulama adalah pencerah dan ikutan umat. Hadis yang penting yang dikirim ke saya dalam versi lain, tapi yang saya hafal tidak riwayat itu bil lafzi. Yang saya hafal adalah akrimul ulama wa innal ulama warasatul anbiya. Fal ulama la yarithuna dirhaman wala dinaron wa innama warasul ulum. Jadi menurut saya COVID-19 adalah ujian bagi ulama, apakah mereka masih dimuliakan oleh umatnya atau tidak. Sedikit lagi, apa yang harus dilakukan? Pertama, menginternalisasi dan merasionalisasi fatwa terhadap umat mengenai COVID-19. Pak Sekjen, biasanya fatwa itu dianggap eksekusi, ya kan? Artinya tak itu. Maksud saya, konsiderannya itu, kita asal mensosialisasikan fatwa pasti eksekusinya, padahal konsiderannya panjang. Saran saya untuk COVID lebih ditonjolkan konsideran, muqaddimah. Ya, lihat fatwa itu pertimbangannya rasional kali, tapi yang dijelaskan fatwa majelis ulama bahwa begini haram titik gitu. Padahal di dalam fatwa itu ada konsideran yang sangat indah. Jadi ada senandung agama di situ yang membuat fatwa itu betul-betul diterima oleh masyarakat. Menyeimbangkan keyakinan terhadap takdir dengan keharusan berusaha menyelamatkan diri dan peningkatan kualitas hidup direalisasikan. Awak ini, Pak Atta, mohon maaf, orang tua saya, mungkin inilah rektor yang paling lasak. Malam-malam masih jalan-jalan saya sesudah rektor. Ditemukan di KPKP itu AC mencegah fatwa, mati anakku, nggak mau gitu. Jadi gitu, Pak. Jadi dia bertarung tentang kehidupan, bertarung untuk mengikuti petunjuk pemerintah. Maksud saya ini direalisasikan. Jadi kelas bawah, bukan kelas bawah ya, ujung tombak dari MUI itu menurut saya bicara tentang itu di kantong-kantong grassroots. Kemudian, jika dalam struktur pemerintahan ada unit penanggulangan bencana, maka di MUI selain komisi sosial perlu komisi penanggulangan musibah dan bencana agar ulama bisa hadir di setiap bencana dan musibah yang menimpa umat. Menurut saya harus ada restrukturisasi bahwa di MUI itu perlu ada komisi musibah dan bencana.
Pak Amir, saya usulkan betul-betul secara nasional. Kalau ini kita buat, ini bagian dari kepedulian dan kehadiran kita. Komisi, kan? Ada ya, komisi, mainkan komisi. Karena lihat, dunia makin tua, bencana dan musibah pasti lebih banyak. Ya kan? Kenapa tidak diantisipasi itu? Indonesia akan makin banyak musibah dan bencana. Memberdayakan potensi, ini konteks Sumatera Utara, Pak Ketua, memberdayakan potensi daya tarung masyarakat Sumatera Utara. Masyarakat Sumatera Utara itu memiliki daya tarung yang tinggi. Mestinya Sumatera Utara itu tidak merah. Kalau merah pasti something wrong. Makan daun ubin bisa punya daya tahan, kok bisa lemah begitu? Ya kan? Awak bermalam-malam di hutan menderes, waktu di pesantren makan tak makan hidup. Jadi daya tarung fisik, daya tarung imani, daya tarung mental dari masyarakat Sumatera Utara itu kuat. Kok bisa merah? Tapi Pak Sekjen, merah, kuning, hijau ini memang sulit dijangkau juga, apalagi terkendali dan tak terkendali, ya kan? Kategori manapun digunakan itu awak nyerah, ya kan? Oleh karenanya jawabannya menurut saya, potensi ketangguhan, kehandalan masyarakat Sumatera Utara itu harus kita bangkitkan sehingga sensibilitas melawan. Saya yang paling indah menurut saya adalah statement dari Presiden, selalu berkata kita lawan itu. Memang agak apa sedikit, agak mu'tazili, tapi menurut saya untuk Sumatera Utara itu cocok. Kita lawan. Dengan apa? Awak konsultasi dengan Pak Dokter, banyak kali makan vitamin tiap hari. Gimana Pak Dokter? Bisa terus? Kelang-kelangilah katanya. Bingung awak. Jadi bagaimana sebenarnya kita mengatasi itu? Berikutnya, penegakan keislaman dan kemanusiaan. Percaya pada takdir, kewajiban menjaga keselamatan, bagian integral dari ajaran Islam. Dua-duanya. Bagaimana itu? Mengkonstruksi pemahaman itu di kalangan umat. Menurut saya harus terukur. Khutbahnya MUI itu satu hari Jumat, menurut saya disebarluaskan soal ini. Bagaimana merelasikan itu? Iman pada takdir, kewajiban berusaha. Istilah-istilah teknis kedokteran saya kira biarlah Pak Dokter yang ngurus, tapi urusan ini adalah urusan majelis ulama. Mencerahkan umat dan menggelorakan pemakaian itu tadilah masker, jaga jarak, sering cuci tangan, iman, aman dan imun, dan menurut saya wudu, menggelorakan wudu supaya jadi supi. Manusia Indonesia ini dalam rangka apa? Sekaligus menghadapi Covid, jadi supi kan bagus. Membantu orang yang terkena, terpapar, dan memuliakan jenazah dan keluarganya. Saya nggak ulang lagi karena dokter tadi sudah menjelaskan. Membangun kebiasaan sering wudu sebagai bagian dari pencegahan Covid. Sering wudu. Kita sering cuci tangan. Awak kalau majelis ulama itu sering wudu gitu. Itu awak mau. Bukan tangan aja lah, panca indera semua. Jadi Pak, kalau boleh hasil dari pertemuan ini adalah deklarasi sering wudhu bagi Sumatera Utara. Pencegahan Covid secara sungguh-sungguh merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Saya lupa satu lagi tadi tentang ukhuwah al-ulama.
itu disinggung oleh Pak Sekjen tadi. Ini perbedaan kita. Mohon saya dimaafkan. Ini problema umat dengan COVID karena kita berbeda. Memang menyatukan pendapat ulama itu payah kali. Jadi saya kira saatnya kita bicara hanya satu pendapatnya mengenai pencegahan COVID. Jangan ada yang lain. Saya menyebutnya sebagai al-ukhuwah al-ulama. Ini kalau ukhuwah Islamiyah yang diserang umat aja, tapi antara ulama satu dengan ulama lain nggak pernah bersinggungan, ku tengok, ya kan? Nah, jadi gimana caranya supaya ada upaya kita untuk membuat kesatuan pandang dari para ulama sehingga umat ini kan memang problema dari ahli sunnah wal jamaah, salah satunya nggak bisa sepakat. Kalau Syiah kan dia tokoh aja tuh, apa yang menyimpang dihukum. Ini tak ada hukuman. Ada lagi disebutkan itu fatwa, kalau mau ikut ya, kalau mau tidak ikut nggak apa-apa gitu. Memang begitu, tapi saya kira harus dieksekusi. Kalau kau nggak ikut, apa alasan kau? Di mahkamah MUI kau pertanggungjawabkan pendapat mau nggak ikut, ya kan? Terakhir, terdapat kesulitan antara menyelamatkan diri dari COVID-19 dengan kemestian usaha mencari nafkah dan peningkatan kualitas ekonomi masyarakat. Itu apa itu? Terang di depan kita. Tapi saya ingin mengingatkan, kesulitan sosial biasanya dapat diatasi dengan bahasa agama. Dulu KB itu payah kali diterima, tapi begitu pemerintah menyerahkan ke majelis ulama, lancar. Pencegahan COVID payah diterima. Oleh karenanya sekarang kasih uang banyak-banyak ke MUI biar digunakan bahasa agama, biar kita tuntaskan ini. Gimana Pak Sekjen? Itu cita-cita saya. Yang hanya bisa menggolkan ini Pak Yusnar dan Pak Amir Sah, itu aja. Kalau awak kan bercerita aja, kira-kira gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bersyukur karena ini pertemuan ini ditunggu oleh umat. Banyak kali saya terima itu, bicaralah Ustaz, bertemulah, gimana caranya supaya ulama yang membimbing kita untuk mencegah COVID ini. Dokter sih bagus, tapi kalau dokter orang masih ada pertanyaan lagi. Tapi kalau ulama yang membimbing kita, insya Allah bisa ini. Jadi saya begitu Pak. Pesan saya, bukan pesan saya, hebat pula saya, ya kan? Harapan saya kepada pemerintah kita, serahkan ini dengan bahasa agama biar kita selesaikan nih. Kira-kira gitu loh bahasa Medannya itu Pak Amir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.